Sungguh kejam. Baru TC perdana di Bali, langsung gempar. Patrick Kluivert ambil keputusan mengejutkan. Coret 9 pemain timnas Indonesia. Jelang duel kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Cina dan Jepang. Ada nama-nama tak terduga. Ikut terdepak, supporter heboh dan spekulasi bermunculan. Apa alasan sang pelatih bertindak secepat dan setegas ini? Situasi makin panas di skuad Garuda. Simak baik-baik. Tak banyak yang tahu, Erick Thohir akhirnya buka suara dan beberkan peran super rahasia Simon Tahamata di balik layar timnas Indonesia. Bukan sekadar pemandu bakat, sosok legenda Belanda ini disebut jadi otak strategi besar Garuda menuju Piala Dunia 2026. Apa sebenarnya perannya yang bikin Kluivert langsung tertarik? Ungkapan Erick bikin supporter tak bisa duduk tenang. Saksikan selengkapnya di sini. Akhirnya terungkap. Patrick Kluivert bongkar kriteria rahasia pemain yang bisa tembus timnas Indonesia. Bukan cuma soal skill, tapi ada syarat mengejutkan yang jadi penentu utama. Banyak pemain bisa langsung ketar-ketir, nama-nama populer terancam tak masuk skuad Garuda. Jika tak penuhi ini, apa sebenarnya yang dicari sang legenda Belanda? Kabar mengejutkan jelang duel krusial. Sandy Walsh dipastikan cedera. Patrick Kluivert gerak cepat, cari pengganti bek sayap andalan timnas Indonesia. Sosok pengganti mulai muncul dan bikin heboh publik. Ada nama tak terduga siap diberi kepercayaan. Siapa yang akan mengisi kekosongan vital di lini belakang Garuda? Ini langkah diam-diam sang pelatih yang bikin supporter deg-degan. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Sungguh kejam. Baru TC perdana di Bali, langsung gempar. Patrick Kluivert ambil keputusan mengejutkan. Coret 9 pemain timnas Indonesia. Jelang duel kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Cina dan Jepang. Ada nama-nama tak terduga. Ikut terdepak, supporter heboh dan spekulasi bermunculan. Apa alasan sang pelatih bertindak secepat dan setegas ini? Situasi makin panas di skuad Garuda. Simak baik-baik. Timnas Indonesia resmi memulai pemusatan latihan TC perdana di Bali sebagai persiapan menghadapi dua laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah kendali pelatih anyar Patrick Kluivert, suasana TC langsung berjalan intens. Bahkan, di hari-hari awal latihan, pelatih asal Belanda tersebut kemungkinan akan membuat gebrakan besar dengan mencoret 9 pemain dari skuad awal yang dipanggil. Langkah ini menjadi sinyal tegas dari Kluivert bahwa dirinya tidak ingin berkompromi soal kedisiplinan, kualitas, maupun kesiapan fisik para pemain. Skuad Garuda tengah bersiap menghadapi dua pertandingan berat melawan China dan Jepang dalam lanjutan grup C, yang akan sangat menentukan peluang Indonesia melangkah ke babak berikutnya. Keputusan ini tidak mudah, tetapi saya harus memastikan bahwa hanya pemain terbaik dan paling siap yang akan membela Indonesia dalam laga penting ini. Mungkin begitu, kata Patrick Kluivert dalam konferensi pers usai sesi latihan tertutup di kawasan Gianyar, Bali, Senin 26 Mei 2025. Saya menghargai kontribusi semua pemain, tetapi kami harus terus meningkatkan standar. Ini bukan soal nama besar, melainkan soal performa dan komitmen. Sayangnya, federasi belum mengumumkan secara resmi nama-nama 9 pemain yang dicoret. Namun, sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa pencoretan tersebut didasari oleh kombinasi faktor, mulai dari kondisi fisik yang belum ideal pasca liga domestik, hingga ketidaksesuaian dengan skema permainan yang tengah dibangun oleh Kluivert. Pelatih yang pernah menjadi asisten manajer timnas Belanda dan pelatih kepala di klub-klub Eropa itu terlihat sangat aktif dalam sesi latihan. Ia memperkenalkan sejumlah pendekatan taktis baru, termasuk penekanan pada permainan vertikal cepat dan transisi dinamis dari bertahan ke menyerang. Indonesia memiliki talenta luar biasa, tapi talenta saja tidak cukup.
Dibutuhkan kedisiplinan, kerja keras, dan kecerdasan bermain, tegas Kluivert. Kehadiran beberapa pemain muda dan naturalisasi juga menjadi sorotan. Nama-nama seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Maarten Paes tampak mendapatkan porsi latihan yang cukup intens, menandakan bahwa mereka akan menjadi bagian penting dari strategi Kluivert di laga melawan China 5 Juni dan Jepang 10 Juni mendatang. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Kluivert. Ini era baru untuk timnas. Kami percayakan sepenuhnya kepada pelatih kepala untuk membangun tim terbaik. Target kita jelas, lolos ke babak selanjutnya dan terus melaju menuju Piala Dunia 2026, kata Erick dalam pernyataan tertulis. Pemusatan latihan akan berlangsung selama sepekan penuh di Bali sebelum skuad bertolak ke Jakarta untuk laga kandang melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah itu, Garuda akan terbang ke Tokyo untuk menghadapi Jepang, laga yang diprediksi akan menjadi ujian terberat bagi Indonesia di fase ini. Dengan pencoretan 9 pemain sejak awal, Kluivert telah menunjukkan bahwa era baru timnas Indonesia bukan hanya soal pergantian pelatih, tetapi juga perubahan filosofi dan standar tim secara menyeluruh. Para pemain kini dituntut untuk membuktikan bahwa mereka memang layak mengenakan seragam merah putih dan membawa Indonesia menuju pentas dunia. Bagaimana guys, menurut kalian kira-kira siapa saja yang pantas dikoret oleh Patrick Kluivert dari 32 pemain tersebut? Apakah kalian punya nama-nama yang menurut kalian pantas untuk dikoret? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Tak banyak yang tahu, Erick Thohir akhirnya buka suara dan beberkan peran super rahasia Simon Tahamata di balik layar timnas Indonesia. Bukan sekadar pemandu bakat, sosok legenda Belanda ini disebut jadi otak strategi besar Garuda menuju Piala Dunia 2026. Apa sebenarnya perannya yang bikin Kluivert langsung tertarik? Ungkapan Erick bikin supporter tak bisa duduk tenang. Saksikan selengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir beberkan peran sesungguhnya Simon Tahamata sebagai Head of Scouting Timnas Indonesia yang baru. PSSI mengumumkan legenda Ajax Amsterdam secara resmi pada 22 Mei 2025. Kabar ini jelas memperkuat aroma Belanda di tubuh PSSI era Erick Thohir. Sebelumnya sudah ada tim pelatih Timnas Indonesia senior yang berasal dari Belanda yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Selain itu ada sosok Jordi Cruyff yang berperan juga sebagai penasihat teknis. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut buka suara soal peran Simon Tahamata di tubuh Timnas Indonesia. Erick Thohir mengaku bahwa masalah utama sepak bola Indonesia adalah scouting. Bakat-bakat di Indonesia memang melimpah, tetapi tidak terpantau dengan baik. Kehadiran Simon Tahamata diharapkan agar sistem pembinaan tidak terputus sampai ujung negeri karena kurang dipantau oleh jaringan pemandu bakat PSSI. Salah satu sumber jalannya pembinaan di daerah-daerah nantinya berasal dari APBD. Iya, jadi gini, kan salah satu yang kita harus perbaiki juga scouting, ujar Erick Thohir usai raker dengan Komisi 13 dan 10 DPR RI. Jakarta, Senin 26 Mei 2025. Ya, talenta kita banyak, tetapi kadang-kadang tidak terskauting dengan baik. Ataupun talentanya bagus, Pak Taufik Wakil Menpora juga tahu atlet sistem pembinaannya terputus. Nah, ini yang kita coba lakukan bersama-sama sekarang. Terima kasih lagi kepada pemerintah yang sudah merubah aturan Permendagri tahun 2011, di mana sekarang nanti daerah-daerah bisa berkontribusi untuk Liga 4 dan Liga 3 dan klub amatir. Nah, artinya dengan pembinaan ini berjalan, talentanya ada, lanjutnya. Simon Tahamata tidak hanya bekerja di dalam negeri saja. Legenda Ajax Amsterdam tersebut bakal membangun jaringan luas PSSI sampai luar negeri.
Akhirnya terungkap. Patrick Kluivert bongkar kriteria rahasia pemain yang bisa tembus timnas Indonesia. Bukan cuma soal skill, tapi ada syarat mengejutkan yang jadi penentu utama. Banyak pemain bisa langsung ketar-ketir, nama-nama populer terancam tak masuk skuad Garuda. Jika tak penuhi ini, apa sebenarnya yang dicari sang legenda Belanda? Patrick Kluivert saat ini fokus dalam memaksimalkan pemain lokal untuk timnas Indonesia. Dari 32 nama yang dipanggil, ada beberapa sosok yang akhirnya kembali mendapatkan kesempatan. Tentunya, ini karena tim pelatih sudah disebar dalam beberapa pertandingan Liga 1 untuk melakukan pemantauan langsung. Hal tersebut dilakukan karena skuad Garuda butuh kekuatan terbaik untuk melawan Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa dia benar-benar selektif dalam memilih pemain lokal. Menurutnya banyak pemain yang pantas untuk menunjukkan kemampuannya di skuad Garuda. Dia ingin memberikan ruang bagi mereka yang sesuai dengan kebutuhan tim. Garuda Calling kali ini adalah sekarang saya memilih beberapa pemain lokal tambahan. Saya rasa mereka pantas mendapatkannya, kata Patrick Kluivert dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas Curaçao ini melanjutkan, hanya pemain yang menunjukkan penampilan solid di liga yang mendapatkan tempat. Ini yang membuat tim pelatih harus benar-benar teliti saat memilih pemain yang ada. Dia berharap bahwa keputusan ini sudah tepat dan mereka bisa memberikan kontribusi di dalam tim. Mereka menunjukkan bahwa mereka mampu melakukan hal-hal hebat. Jadi jika mereka melakukan itu, maka mereka memiliki peluang untuk masuk ke timnas Indonesia. Tutupnya. Beberapa nama menarik akhirnya mendapatkan kesempatan dari Patrick Kluivert. Nama Stefano Lillipali akhirnya kembali ke timnas Indonesia setelah lama absen. Dia sejauh ini sudah meraih 30 caps bersama skuad Garuda. Caps terakhir yang dia dapatkan adalah pada 2023, lalu saat melawan Turkmenistan. Bek kanan andalan timnas Asnawi Mangkualam juga akan hadir di TC. Kabar mengejutkan jelang duel krusial. Sandy Walsh dipastikan cedera. Patrick Kluivert gerak cepat, cari pengganti bek sayap andalan timnas Indonesia. Sosok pengganti mulai muncul dan bikin heboh publik. Ada nama tak terduga siap diberi kepercayaan. Siapa yang akan mengisi kekosongan vital di lini belakang Garuda? Ini langkah diam-diam sang pelatih yang bikin supporter deg-degan. Patrick Kluivert terbuka untuk melakukan perombakan di timnas Indonesia. Sebelumnya ada 32 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Mereka mulai melakukan persiapan sejak Senin, 26 Mei, untuk berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru Septian Bagaskara dicoret karena mengalami cedera dan posisinya digantikan oleh Beckham Putra. Saat ini Sandy Walsh dikabarkan mengalami cedera dan butuh waktu lama untuk kembali. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa kondisi cedera jadi faktor yang tidak bisa mereka hindari. Apalagi, dia sudah memilih pemain-pemain ini cukup lama dan melakukan pembahasan dengan tim pelatih. Tentunya mereka tidak bisa memaksakan pemain yang sedang cedera untuk masuk ke dalam tim. Septian Bagaskara cedera, Ragnar Orat Manggoen juga cedera sayangnya. Jadi mungkin saya akan panggil pemain lain. Kami tidak pernah tahu, kata Patrick Kluivert dilansir bolasport.com dari laman Antara. Masalah terdekat adalah terkait Sandy Walsh yang dikabarkan mengalami cedera. Pelatih Yokohama F. Marinos memberikan sinyal bahwa pemainnya tersebut akan absen 6 hingga 8 minggu ke depan. Kondisi tersebut tentu membuat mereka harus segera mencari opsi terbaik karena waktu yang tersedia tidak banyak. Saat ini di timnas ada 2 pemain yang bisa bertugas sebagai bek kanan, yakni Asnawi Mangkualam dan Eliano Reinders. 1 pemain tambahan tentu bisa jadi pertimbangan untuk mendapatkan
Akhirnya tiba di TC Timnas Indonesia, Stefano Lillipali lontarkan komentar berkelas yang bikin netizen merinding. Kalimat-kalimatnya sederhana, tapi penuh makna, jadi simbol semangat juang Garuda di tengah persiapan hadapi Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya dikatakan Lillipali? Ucapannya langsung viral dan tuai pujian dari supporter dan pemain senior. Simak baik-baik. Stefano Lillipali akhirnya kembali mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Dia masuk dalam daftar 32 pemain yang akan dipersiapkan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menggelar pemusatan latihan TC di Bali mulai 26 Mei mendatang. Skuad Garuda akan menantang Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Stefano Lillipali mengabarkan bahwa dia sudah berada di Bali. Dia langsung menyapa supporter Timnas Indonesia lewat kabar tersebut. Menggunakan baju putih, dia terlihat bahagia karena segera bertugas di Timnas. Halo Garuda fans, saya sudah di sini di Sanur, kata Stefano Lillipali dilansir bolasport.com dari Twitter Timnas Indonesia. Pemain berusia 35 tahun ini memang cukup akrab dengan Bali. Pasalnya dia sempat membela Bali United pada tahun 2017 sejak pindah dari SC Cambuur. Bersama Serdadu Tridatu penampilannya cukup solid dengan mencatatkan 120 pertandingan dengan kontribusi 32 gol dan 25 assist. Penampilannya yang solid tersebut membuat namanya akhirnya dipanggil ke Timnas. Total dia sudah meraih 30 caps bersama skuad Garuda dengan 3 gol. Lillipali sudah tidak sabar untuk kembali berseragam Timnas Indonesia. Dia terakhir bermain untuk Timnas pada tahun 2023 dalam laga uji coba melawan Turkmenistan. Saya siap untuk TC di Bali, ujarnya. Saat ini dia mendapatkan tempat setelah Ragnar Oratmangoen dikabarkan terkena virus dan tidak bisa bergabung ke Timnas. Pelatih Patrick Kluivert kemudian mencari solusi terbaik dengan memanggil pemain baru. Opsi yang diambil adalah mendatangkan Lillipali yang merupakan sosok yang berpengalaman dan diharapkan tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi di tim. Selain itu, satu tempat diprediksi terbuka untuk pemain kelahiran Arnhem tersebut. Ketajamannya juga masih teruji dengan 2 gol dari 3 laga terakhir bersama Borneo FC. Timnas Indonesia saat ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi, bahkan pertandingan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi bisa dinikmati 141 negara. Laga Timnas Indonesia ternyata lebih menjual dibandingkan Manchester United versus ASEAN All Stars yang akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Rabu 28 Mei 2025. PSSI saat ini telah mempersiapkan pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina pada di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 5 Juni 2025. Salah satu persiapan yang dilakukan PSSI adalah menjual tiket bagi fans yang ingin menonton langsung ke stadion. Dalam hal ini, PSSI tak pernah khawatir karena tiket laga Timnas Indonesia terjual habis dan bahkan khusus melawan Cina, tiket langsung habis hanya dalam beberapa jam saja. Ini tentu sebuah bukti jika Timnas Indonesia saat ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi daripada laga Manchester United vs ASEAN All Stars. Nantinya, pertandingan dari Timnas Indonesia bisa dinikmati 141 negara. Dan itu terjadi karena hak siar dari skuad Garuda telah menyebar dan membuat banyak negara ingin menyiarkannya. Soal laga Timnas Indonesia yang disiarkan di 141 negara, hal ini berpatokan pada pertemuan pertama antara Timnas Indonesia melawan China tahun lalu. Mungkin tahun ini akan berbeda, entah lebih banyak atau lebih sedikit, tapi yang pasti fakta ini kembali membuktikan jika Indonesia adalah tim yang sangat menjual. Berbicara soal Timnas Indonesia yang begitu menjual, tentunya ada faktor pendukung. Ternyata faktornya tak lain dan tak bukan adalah Ultras Garuda yang selalu mendukung perjuangan skuad Garuda. Intinya banyak orang kepo hal apa yang dipamerkan oleh Ultras Garuda nanti. Berbicara soal Ultras Garuda hal ini,
pernah disinggung oleh Gaston Edul, jurnalis dari Argentina saat berkunjung ke Indonesia pada tahun 2023 yang lalu. Pada saat itu timnas Argentina menang 2-0 atas timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday. Gaston Edul sangat kagum dengan fans timnas Indonesia. Sepopuler apapun lawannya, supporter Indonesia tetap akan mendukung negaranya sendiri. Padahal kami baru saja menjuarai Piala Dunia, tapi stadion malah full merah, dipenuhi oleh fans Indonesia, dan yang saya lihat supporter Indonesia itu mirip supporter River Plate, tapi ini versi lebih nasionalis, kata Gaston Edul pada media AFF. Sementara itu, beberapa bulan yang lalu, AFF dan Malaysia berhasil mendatangkan Manchester United untuk diajak laga uji coba. Nantinya tim yang akan dilawan MU adalah ASEAN All-Star dan pertandingannya akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Sebuah rencana yang pastinya membuat AFF yakin jika momen tersebut akan menjadi sorotan utama serta mendatangkan keuntungan yang sangat banyak. Tapi sayang fakta di lapangan malah tidak menunjukkan hal seperti itu. Itu terjadi karena ada beberapa faktor. Entah jadwalnya maupun status dari Manchester United, apakah masih dianggap sebagai tim besar atau tidak. Di sisi lain, hal berbeda malah ditunjukkan oleh timnas Indonesia, di mana mereka secara resmi menjadi salah satu tim yang menarik untuk ditonton. Hal itu terbukti saat ada lebih dari 100 negara ingin menyiarkan pertandingan timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mungkin masih banyak orang yang menganggap jika Manchester United adalah tim besar di Eropa. Hal ini bisa diterima karena mereka memiliki trofi yang sangat banyak, entah di level domestik maupun Eropa. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, MU berhasil menjadi tim terbaik di Inggris. Namun sayangnya status tersebut resmi digusur oleh Liverpool karena jumlah trofi Premier League-nya telah disamakan oleh tim asal Merseyside yang kini menjadi predikat tim terbaik. MU pantas diganti Liverpool karena secara perolehan trofi The Reds lebih banyak jika dibandingkan dengan Setan Merah untuk musim ini. Itu terjadi karena kekalahan demi kekalahan yang terus mereka terima selama ini. Momen inilah yang membuat publik sudah mulai kurang tertarik pada skuad asuhan Ruben Amorim tersebut. Kebetulan dengan status Manchester United yang seperti itu, AFF dan Malaysia tetap mengundang mereka untuk bermain melawan Asian All-Star. Pihak AFF yakin jika nama besar Manchester United masih menjual, namun tingkat penjualannya hampir dipastikan akan sangat berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Sampai saat ini tiket yang dijual belum habis terjual, padahal pertandingannya tinggal beberapa hari lagi. Mungkin para fans di sana juga mempertimbangkan harga tiket yang menuntut mereka sangat mahal. Saking mahalnya, ada beberapa fans yang meminta agar tiketnya digratiskan saja supaya stadion cepat penuh. Sayangnya, jika itu dilakukan, bukan keuntungan didapatkan oleh pihak AFF, melainkan sebuah kerugian. Apakah hal ini nanti akan membuat pihak Manchester United marah karena pertandingan versus ASEAN All-Star sepi peminat? Bagaimana guys menurut kalian dengan fenomena ini? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Tak ada ampun untuk Garuda kah? Meski Jepang sudah amankan tiket ke Piala Dunia 2026, Yuto Nagatomo buat pernyataan mengejutkan, tegaskan tetap akan tampil mati-matian untuk kalahkan timnas Indonesia. Apa alasan dibalik tekad membara sang veteran samurai biru ini? Media Asia pasti dibuat kaget, supporter Garuda merasa diremehkan. Akankah ini jadi bahan bakar semangat balas dendam di Jepang nanti? Bek senior tim nasional Jepang, Yuto Nagatomo buka suara usai dipanggil untuk 2 laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Ex-bek Inter Milan masuk ke skuad Jepang untuk laga kontra Australia dan timnas Indonesia. Laga tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Duel lawan Australia dan timnas Indonesia sudah tidak menentukan nasib Samurai Biru. Pasalnya, tim asuhan Hajime Moriyasu sudah mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026.
Torehan 20 poin milik Jepang sudah tidak bisa dikejar semua tim di grup C dengan sisa 2 pertandingan. Untuk itu, Hajime Moriyasu langsung memanggil sejumlah pemain pelapis untuk 2 laga pamungkas. Samurai Biru memanggil banyak pemain baru untuk 2 bulan depan. Total ada 7 pemain debutan yang dipanggil ke skuad Jepang. Ex-pemain timnas Jepang tersebut memilih untuk memberi kesempatan bagi penggawa muda, terutama jebolan Olimpiade 2024 Paris. Pelatih 56 tahun tersebut mencoret sejumlah pemain gerbong Eropa yang jadi langganan utama timnas Jepang. Total ada 14 pemain yang dicoret oleh Hajime Moriyasu. 13 diantaranya saat ini tampil di berbagai klub elit Eropa. Ke-14 pemain yang dimaksud adalah Ko Itakura, Hiroki Ito, Yukinari Sugawara, Yuta Nakayama, Junya Ito, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, Kyogo Furuhashi, Daisen Mada, Kaoru Mitoma, Ao Tanaka, Ayase Ueda, Ritsu Doan, dan Reo Hatate. Meski menurunkan banyak pemain pelapis, itu tidak menurunkan semangat Yuto Nagatomo. Ex-back Inter Milan tersebut bangga dipanggil ke skuad Jepang. Dirinya berambisi bahwa Jepang menang atas Australia dan timnas Indonesia. Untuk itu, semua pemain harus bermain serius demi 3 poin lawan timnas Indonesia. Pertama-tama, saya bangga menjadi anggota Samurai Biru, ujar Yuto Nagatomo dilansir bolasport.com dari laman resmi klub. Meskipun kami telah dipastikan untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia, kami tidak boleh kalah jika kami berpartisipasi sebagai tim nasional Jepang. Baru mendarat di Bali, Shane Patinama langsung buat pernyataan berani yang menggetarkan semangat supporter. Bek kiri andalan Garuda yakin timnas Indonesia bakal gebuk Cina di GBK dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keyakinannya bukan sekadar omong kosong, ada alasan mengejutkan di baliknya yang bikin netizen makin optimis. Berikut ini penjelasannya. Shane Patinama menjadi salah satu pemain yang telah tiba di Bali jelang dimulainya pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas Indonesia. Sebelum dimulainya TC, bek berdarah Maluku tersebut menghadiri acara jumpa fans di sebuah tempat perbelanjaan di Bali. Belasan penggemar mendapatkan kesempatan berfoto bersama dan meminta tanda tangan Shane Patinama. TC Timnas Indonesia sendiri bakal mulai digelar pada 26 Mei 2025. Bali United Training Center menjadi lokasi pemusatan latihan anak asuh Patrick Kluivert tersebut. Shane Patinama menjadi salah satu dari 32 pemain yang dipanggil pelatih asal Belanda tersebut ke skuad timnas Indonesia untuk 2 laga pamungkas putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menantang Cina serta Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Di sela-sela acara jumpa fans, Shane Patinama mengungkapkan harapannya soal laga melawan Cina. Pertandingan itu sendiri bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dirinya yakin bisa membawa skuad Garuda menang atas Cina. Soal skor, ex-Bekas Open tersebut yakin tim merah putih menang 2-0 atas Cina. Ya, kami harap menang 2-0, ujar Shane Patinama pada Sabtu 24 Mei 2025 dilansir bolasport.com dari Tribun Bali. Apapun skornya, yang penting kami menang. Itu yang paling penting, lanjutnya. Shane Patinama percaya diri timnas Indonesia bisa mewujudkan mimpinya tampil di Piala Dunia 2026. Ya, saya percaya, kalau tidak percaya tidak usah bertanding, ujar ex-back Viking FK tersebut. Kalau orang percaya dan mimpi kita bertanding di Piala Dunia, jadi harus menang melawan Cina, lanjutnya. Tak hanya menang atas Cina, Shane Patinama juga optimistis skuad Garuda bisa meraih hasil serupa di markas Jepang. Usai melawan Cina, skuad Garuda bakal bertandang ke markas Jepang. Laga tersebut bakal digelar pada 10 Juni 2025 di Suita Football City Stadium. Saya yakin kalau bermain maksimal, kita bisa juga kalahkan Jepang, ujar Shane. Akan sulit tetapi kita harus yakin, tuturnya. Pertandingannya akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Sebuah rencana yang pastinya membuat AFF yakin jika momen tersebut akan menjadi sorotan utama
serta mendatangkan keuntungan yang sangat banyak. Tapi sayang fakta di lapangan malah tidak menunjukkan hal seperti itu. Itu terjadi karena ada beberapa faktor. Entah jadwalnya maupun status dari Manchester United, apakah masih dianggap sebagai tim besar atau tidak. Di sisi lain hal berbeda malah ditunjukkan oleh Timnas Indonesia, di mana mereka secara resmi menjadi salah satu tim yang menarik untuk ditonton. Hal itu terbukti saat ada lebih dari 100 negara ingin menyiarkan pertandingan Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mungkin masih banyak orang yang menganggap jika Manchester United adalah tim besar di Eropa. Hal ini bisa diterima karena mereka memiliki trofi yang sangat banyak, entah di level domestik maupun Eropa. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, MU berhasil menjadi tim terbaik di Inggris. Namun